Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anadrian dengan NIM 202405010141 kelas SIB semester 1. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai rangkuman materi dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Langsung saja, yang pertama, kelompok 7 yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley dan Pengendalian DAR-Act. Undang-Undang Sarbanes-Oxley adalah undang-undang paling baru di Amerika yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2002. SOX ini lahir akibat dari banyaknya skandal yang mengakibatkan para investor hilang kepercayaan atas laporan keuangan dan audit laporan keuangan. Sedangkan pengendalian internal adalah sebuah proses yang dirancang dalam hal menyediakan keyakinan yang memadai dan pencapaian tujuan perusahaan untuk keterlandaan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta keputusan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya. Pengendalian internal memiliki beberapa bagian. Yang pertama, asumsi arus biaya persediaan. Asumsi arus biaya persediaan adalah pendekatan akuntansi yang dilakukan untuk menentukan bagaimana biaya barang masuk ke dalam persediaan dan bagaimana biaya tersebut dikeluarkan ketika persediaan dijual. Asumsi ini memiliki beberapa metode utama. Yang pertama, FIFO. FIFO adalah metode yang mana barang yang pertama kali dibeli dianggap yang pertama kali dijual. Berarti barang yang lebih lama dalam persediaan digunakan lebih dulu dan barang yang baru tetap berada di dalam persediaan. FIFO ini umumnya menghasilkan nilai persediaan yang lebih tinggi pada laporan keuangan. Yang kedua itu LIFO. LIFO itu adalah metode yang mana barang yang terakhir dibeli dianggap sebagai yang pertama dijual. Hal ini berarti barang yang baru dibeli akan dikeluarkan dan dari persediaan lebih dulu. LIFO umumnya menghasilkan HPP yang lebih tinggi dan laba yang bersih yang lebih rendah. Yang ketiga, average cost atau biaya rata-rata. Dalam metode ini, biaya persediaan dihitung berdasarkan biaya rata-rata semua barang yang tersedia. Asumsi arus biaya memiliki pengaruh pada laporan keuangan. Pengaruh tersebut dapat mengaruhi elemen laporan keuangan, yaitu harga pokok penjualan atau HPP, terus nilai persediaan dan laba bersih. Kedua, metode biaya persediaan dalam persediaan perpetual. Dalam sistem persediaan perpetual, pencatatan persediaan dilakukan secara real time setiap kali terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Persediaan perpetual memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, pengawasan yang akurat. Sistem perpetual memungkinkan perusahaan untuk mengawasi persediaan secara real time. Itu dalam menjamin persediaan lebih efektif. Dua, perhitungan HPP yang lebih akurat. Metode yang dipilih dalam sistem perpetual memungkinkan pencatatan HPP secara tepat waktu pada saat penjualan terjadi. Yang ketiga, penyediaan laporan keuangan lebih relevan. Dengan catatan persediaan yang update, perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih relevan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, materi yang kedua itu akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah klaim yang dimiliki oleh suatu entitas atau pembayaran dari pelanggan atau pihak lain yang telah membeli barang atau jasa secara kredit. Dalam konteks akuntansi, piutang merupakan salah satu aset yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya di bagian aset lancar. Inti dari akuntansi piutang adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa piutang dicatat dengan benar dalam laporan keuangan. Piutang memiliki beberapa poin penting. Yang pertama itu pencatatan piutang, kedua pengelolaan piutang,
Ketiga, penilaian piutang. Keempat, penghapusan piutang. Kelima, perang piutang dalam laporan keuangan. Piutang memiliki resiko piutang adalah kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan pelanggan untuk membayar utang mereka kepada perusahaan tepat waktu. Faktor-faktor yang menyebabkan resiko piutang yaitu yang pertama, kualitas kredit pelanggan. Kedua, kondisi ekonomi makro. Ketiga, manajemen kredit yang lemah. Keempat, ketentuan kredit yang longgar. Kelima, tidak adanya cadangan kerugian piutang. Kemudian, adapun strategi pengelolaan resiko piutang. Strategi tersebut adalah yang pertama, evaluasi kelayakan kredit. Kedua, menetapkan kebijakan kredit yang ketat. Tiga, pembentukan cadangan kerugian piutang. Keempat, pemantauan piutang secara berkala. Kelima, penerapan diskon pembayaran dini. Penggunaan asuransi kredit. Keenam, penjualan piutang factoring. Selanjutnya materi yang ketiga dari kelompok 9 yaitu akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional seperti produksi barang, penyediaan jasa, atau untuk keperluan administratif. Menurut standar akuntansi keuangan, aset tetap diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Contoh aset tetap adalah tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan instalasi lainnya. Ciri utama aset tetap adalah sifatnya yang tidak dimaksudkan untuk dijual dan dalam kegiatan normal perusahaan. Aset tetap memiliki karakteristik. Yang pertama, berwujud. Aset tetap memiliki bentuk fisik yang nyata seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Yang kedua, jangka panjang. Aset tetap digunakan dalam operasional perusahaan untuk periode yang melebihi 1 tahun atau satu siklus akuntansi. Ketiga, tidak untuk dijual. Aset ini dirancang untuk membantu perusahaan menghasilkan pendapatan, bukan untuk berdagang. Keempat, nilai perolehan yang signifikan. Aset tetap memiliki nilai perolehan yang besar yang mencakup harga beli, biaya pengangkutan, instalasi, hingga pengeluaran. Kelima, memerlukan penyusutan. Penurunan nilai ini dicatat melalui proses penyusutan yang dilakukan secara sistematis. Keenam, berhubungan dengan operasional perusahaan. Ketujuh, nilai residual. Aset tetap memerlukan pengakuan dan pengukuran. Yang pertama itu pengakuan awal. Aset tetap diakui dalam laporan keuangan jika memenuhi 2 kriteria utama, yaitu ada kemungkinan besar bahwa memanfaatkan ekonomis di masa depan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalirkan ke perusahaan. Kemudian, biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Tetap mengalami penyusutan. Penyusutan adalah proses alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan suatu aset sepanjang umur manfaatnya. Tujuan utama penyusutan adalah untuk mencerminkan penurunan manfaat ekonomi dari aset tetap selama periode penggunaannya, sehingga laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih realistis tentang nilai aset. Adapun penghentian dan penghapusan aset tetap. Penghentian dan penghapusan aset tetap adalah proses di mana perusahaan mengeluarkan suatu aset tetap dari catatan akuntansinya karena aset tersebut tidak lagi memberikan manfaat ekonomi atau tidak lagi digunakan dalam operasi. Pemberhentian dan penghapusan aset tetap. Yang pertama, habis masa manfaatnya. Kedua, kerusakan permanen. Ketiga, penjualan aset. Keempat, penggantian aset. Kelima, tangan teknologi. Kemudian, adapun proses penghentian dan penghapusan. Pertama, penentuan nilai tercatat aset. Kedua, pelepasan aset. Ketiga, pencatatan akuntansi. Selanjutnya materi keempat yaitu akuntansi tak berwujud.
Akuntansi tak berwujud adalah akuntansi yang mencakup pengakuan dan pelaporan aset yang tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya, aset tak terwujud termasuk hak paten, merek dagang, dan goodwill. Aset tak berwujud seringkali memiliki nilai yang signifikan bagi perusahaan, meskipun tidak dapat dilihat atau disentuh. Oleh karena itu, pengakuan dan penilaian yang tepat sangat penting dalam pelaporan keuangan. Akuntansi tak berwujud memiliki hubungan terhadap transfer pricing. Semakin besar aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan, semakin besar pengaruhnya terhadap keputusan transfer pricing. Hal ini dikarenakan nilai aset tersebut dapat memengaruhi harga yang ditetapkan untuk transaksi perusahaan. Hubungan kedua itu strategi penghindaran pajak. Transfer pricing dapat digunakan sebagai strategi untuk menghindari pajak, di mana perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi untuk transaksi antar entitas berbeda untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah. Akuntansi tak berwujud juga memiliki pengaruh terhadap transfer pricing. Yang pertama, pengaruh terhadap penentuan harga. Yaitu aset tak berwujud dapat memengaruhi penentuan harga transfer karena nilai yang terkait dengan aset tersebut harus dipertimbangkan dalam transaksi atau antar perusahaan. Yang kedua itu resiko audit. Penggunaan aset tak berwujud dalam transfer pricing dapat meningkatkan resiko audit oleh otoritas pajak, terutama jika nilai aset tidak diakui dengan benar atau jika harga transfer dianggap tidak wajar. Ketiga, kepatuhan regulasi. Perusahaan harus memastikan bahwa penetapan harga transfer yang melibatkan aset tak berwujud mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi atau denda. Selanjutnya materi kelima, yaitu akuntansi liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus diselesaikan oleh suatu entitas dalam bentuk pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan, seperti uang, barang, atau jasa. Liabilitas timbul akibat transaksi atau peristiwa tertentu yang telah terjadi di masa lalu dan mengharuskan entitas untuk melakukan pembayaran atau memenuhi kewajiban di masa depan. Liabilitas memiliki jenis-jenis. Yang pertama, liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Mana yang lebih lama? Contohnya, utang dagang, pinjaman jangka pendek, dan beban yang harus dibayar. Yang kedua, liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contohnya, utang obligasi, pinjaman bank jangka panjang, dan liabilitas sewa pembiayaan. Liabilitas memiliki pengakuan dan pengukuran. Pengakuannya, liabilitas diakui dalam laporan keuangan jika memenuhi kriteria tertentu, yaitu adanya kewajiban yang pasti yang timbul akibat kejadian masa lalu dan yang diharapkan akan mengalihkan sumber daya ekonomi di masa depan. Pengukuran liabilitas. Liabilitas diukur berdasarkan jumlah yang harus dibayar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada saat pengakuan. Pengukuran dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu biaya perolehan, nilai wajar, dan nilai terpulihkan. Memiliki pengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan, yaitu risiko kebangkrutan, risiko keuangan, penghematan pajak, profitabilitas. Liabilitas memiliki dampak terhadap laporan keuangan. Liabilitas memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu yang pertama, dampak terhadap neraca. Liabilitas tercatat sebagai kewajiban dalam neraca perusahaan. Semakin besar liabilitas yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula
beban kewajiban yang harus dipenuhi. Kedua, dampak terhadap laporan laba rugi. Liabilitas yang memerlukan pembayaran bunga seperti utang jangka panjang akan menambahkan beban bunga dalam laporan laba rugi. Ketiga, dampak terhadap arus kas. Liabilitas juga memengaruhi arus kas perusahaan. Kewajiban harus dibayar baik jangka pendek maupun jangka panjang akan memengaruhi arus kas operasi. Selanjutnya materi yang keenam yaitu akuntansi penggajian. Sistem penggajian digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Sedangkan sistem pengupahan digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana. Gaji dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan. Pemberian gaji dan upah oleh perusahaan mempunyai tujuan dasar, yaitu yang pertama memikat karyawan, kedua menahan karyawan yang berkompeten, ketiga menjamin terwujudnya keadilan, keempat memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja. Dalam sistem akuntansi penggajian harus memiliki dokumen yang dokumen pendukung perubahan gaji, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji, rekap gaji dan upah, surat pernyataan gaji dan upah, dan amplop gaji dan upah. Penggunaan sistem akuntansi penggajian terdapat fungsi-fungsi yang terkait dalam pencatatan dan pemberian gaji karyawan. Fungsi-fungsi ini saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga membentuk suatu sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang baik. Fungsi-fungsi tersebut yaitu yang pertama fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru. Kedua, fungsi pencatatan waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Ketiga, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah fungsi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak. Dan keempat, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Selanjutnya materi yang ketujuh atau yang materi terakhir, yaitu akuntansi untuk persekutuan. Akuntansi untuk persekutuan adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan untuk entitas bisnis berbentuk persekutuan atau partnership, di mana bisnis dimiliki dan dijalankan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Tujuan utama akuntansi ini adalah untuk mengelola dan melaporkan seluruh transaksi keuangan persekutuan, serta memastikan pembagian laba atau rugi dilakukan secara adil sesuai dengan perjanjian antar para sekutu. Ada prinsip dasar akuntansi dalam persekutuan. Pertama yaitu prinsip entitas terpisah atau separate entity compact. Yang kedua, prinsip akuntansi akrual. Ketiga, prinsip kewajaran. Keempat, prinsip kemandirian. Kelima, prinsip konsistensi. Keenam, prinsip pengungkapan penuh. Ketujuh, prinsip pembandingan. Kedelapan, prinsip materialitas. Terus, ada pengakuan dan pengukuran modal sekutu dalam persekutuan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengukur dan mengakui modal persekutu. Yang pertama, identifikasi kontribusi modal. Itu uang tunai sebagai catat jumlah uang tunai disetorkan oleh masing-masing sekutu. Yang kedua, aset non-kas. Jika sekutu menyetor aset non-kas seperti properti, peralatan, dan atau inventaris, tentu nilai pasar wajar dari aset tersebut pada saat disetor. 2. Menentukan nilai modal setiap sekutu. Kalau menggunakan uang,
Nilai modal untuk sekutu yang menyetor uang tunai adalah jumlah yang disetor. Kalau aset non-kas, untuk aset non-kas digunakan nilai pasar wajar untuk menentukan nilai kontribusi modal. Jika perlu, gunakan jasa penilaian profesional untuk menentukan nilai.